bisa bagi ke saya. Cek. Kedengaran ya mungkin? Terdengar ya? Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Kita tangan kita semua. Sehat ya Bapak Ibu ya? Sehat? Alhamdulillah. Ya, pagi ini sebelum kita memulai acara pada pagi hari, marilah kita berdoa agar apa yang kita laksanakan bisa lancar, sehat, selamat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Oke, Ibu Bapak, untuk seperti kegiatan kita 1 bulan, yaitu ada edukasi, informasi kesehatan yang akan disampaikan oleh Dr. Heli Dewi Jasmine 2. Monggo, Dr. Daliana. Ya. Sudah tidak asing ya Bu ya? Saya sudah beberapa kali mengisi di tempat kita untuk edukasi Prolamis. Ya. Monggo Dok, segera dimulai saja. Tentang apa ini Dok? Tentang aktivitas fisik santai ya. Aktivitas fisik santai. Monggo nanti apabila ada pertanyaan disampaikan di belakang ya. Monggo Dr. Daliana, silahkan dimulai. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi. Saya Dr. Heli ya. Kita mau bahas aktivitas fisik santai. Mungkin kita sebetulnya sudah pernah bahas ya. Jadi apa sih aktivitas fisik santai itu? Jadi aktivitas fisik santai itu yang ringan-ringan aja ya, yang gampang-gampang aja, nggak usah ke gym ya, sampai pakai barbel atau pakai gimana-gimana ya. Bukan yang gerakan susah. Contohnya sebetulnya kegiatan sehari-hari aja itu sudah merupakan kegiatan aktivitas fisik juga ya. Yang pertama jalan santai ya, entah cuma ke warung beli apa, itu termasuk aktivitas fisik ya. Kemudian senam ringan ya, senam ringan di rumah juga bisa melakukan sendiri ya. Mungkin boleh nonton YouTube atau gimana, sebetulnya yang gampang-gampang aja. Yang penting boleh. Kemudian aktivitas rumah tangga ya, contohnya kayak nyapu, ngepel gitu ya. Pokoknya kayak bikin berkeringat itu juga termasuk aktivitas fisik ya. Cuman harus diperhatikan lagi postur tubuhnya, kalau nyapu ngepel jangan sambil bongkok ya. Nanti kalau sambil bongkok-bongkok malah nyeri punggung ya. Terus contoh lainnya ada berkebun. Mungkin di sini banyak ada beberapa bapak ibu yang suka berkebun juga ya. Selain bermanfaat ya, misalkan kayak kafe, tomat ya. Ternyata kita juga dapat manfaatnya dari aktivitas fisiknya ya. Kemudian berapa lama sih harus dilakukan kalau aktivitas fisik santai itu? Cukup sebetulnya 30 menit per hari aja ya, minimal 3-5 kali seminggu. Jadi mungkin boleh sehari aktivitas fisik, sehari enggak. Cuman bagusnya kan setiap hari. Latihan kan cuma ringan-ringan ya. Latihan kalau yang ngepel kayaknya setiap hari nih. Kalau bersih ya. Kemudian tips amannya gimana? Yang pertama durasinya pendek dulu ya, jangan langsung nedur. Maunya 1 jam lah biar sehat gitu, malah nanti pegel-pegel encok semua ya. Terus lakukan pemanasan sama pendinginan dulu. Fungsinya apa? Sebetulnya fungsinya biar otot kita itu nggak kaget ya. Jadi bangun tidur kan pagi hari, tiba-tiba angkat beban berat, ya ngangkat-ngangkat galon atau apa, itu nanti bisa pegel semua ya. Jadi kita harus pemanasan dulu ya. Pemanasannya cuma gerak-gerak santai aja ya. Yang penting gerak dulu, jadi ototnya sudah berkontraksi ya, sudah ngenceng-ngenceng. Nah itu baru nanti boleh aktivitas fisik, baru nyapu, baru ngepel gitu.
Kemudian gunakan alas kaki yang nyaman. Ini misalkan kalau jalan kaki lama ya, soalnya kalau pakai sandal aja tuh biasanya nyeri ya karena tipis. Kemudian minum air yang cukup ya. Kemudian juga ketika juga merasa pusing atau nyeri. Kadang kalau pagi hari kita olahraga, kadang tuh ada yang kebiasa makan pagi, terus udah olahraga. Kadang ada yang nggak kebiasa jadinya pusing, lemes gitu ya. Jadi misalkan ada pusing atau lemes, jangan langsung dipaksain ya. Gak apa, yang penting olahraga, pusing dikit gak apa dipaksain, jangan gitu. Nanti takutnya pingsan di jalan ya. Jadi pemanasan dulu tadi ya. Nanti setelah aktivitas ringan juga pendinginan ya. Jadi biar ototnya nih nggak kenceng gitu ya. Jadi dilemesin ya. Gerakannya pelan-pelan aja. Kalau gerakannya tuh sebetulnya nggak cuma yang aktivitas di rumah aja ya. Kalau yang gampang-gampang, misalkan mau bangun otot, kalau bapak ibu punya botol aqua di rumah ya, yang kecil-kecil aja itu ya 600 ml itu berisi air ledeng gitu ya. Itu cuma diangkat-angkat, yang penting gerakannya benar ya, nggak usah sampai berat-berat 3 kilo gitu ya. Jadi cuma pakai botol aqua 600 ml aja, itu sudah cukup. Yang penting otot ini berkontraksi ya. Kemudian kalau nggak mau yang berat nih, kadang ada bapak ibu yang keluhannya, tangannya udah ini sakit, tangannya kalau buat angkat berat ini sakit dong, gimana dong gitu. Kan nggak bisa pakai aqua yang ringan juga udah lemes tangannya. Kalau tangannya udah sakit-sakit ya itu nanti boleh tanpa beban ya. Yang penting kita main di repetisi atau pengulangan. Contohnya ini kan gak cuma gini-gini aja ya. Itu nanti otot yang lengan bawah kalau lengannya bergelambir, lengannya gini-gini aja nih. Ya, tapi 100 kali. Nah, nanti dirasain ya di rumah kayak gini. Emang sih kok berarti cuma gini ya? Emang beneran bisa ngecilin tangan gelambir? Bisa kalau 100 kali ya. Nanti pasti kerasa pegel capek ya. Itu membangun otot ya di lengan bawah. Contohnya seperti itu. Dari itu kaku. Iya, kalau apalagi kalau sudah di atas 60 tahun biasanya kalau kaku-kaku, apalagi kalau pagi hari kena dingin, itu harus namanya pemanasan dulu ya. Kalau tangan gini-gini dulu ya. Kalau tangan pemanasannya bisa gini-gini dulu ya. Kalau kaki boleh tendang-tendang ya, miring-miring ya, dan belakang boleh. Nah, kenapa sih lansia harus tetap aktif ya? Kenapa sih kok harus tetap gerak walaupun sedikit? Emang gunanya apa ya? Yang pertama untuk menjaga tekanan darah tetap stabil ya. Yang kedua untuk mengontrol gula darah. Kok bisa dong? Soalnya kalau otot kita kontraksi, gula yang di dalam darah yang banyak itu gulanya misalkan banyak ya pada yang diabetes itu akan dibantu sama gerakan otot kita, jadi kayak dipompa walaupun sedikit ya, gulanya itu dipompa untuk masuk ke otot gitu, jadi untuk membantu mengontrol gula darah juga ya. Kemudian mengurangi nyeri sendi, yang sendi lututnya sudah sakit-sakit, mau jalan aras-aras ini udah pegel sakit, apalagi pagi-pagi biasanya kaku. Nanti boleh di rumah itu kita perkuat otot lutut ya. Caranya gimana? Caranya duduk di kursi seperti ini, kakinya dibuka selebar kaki kursi, terus cuman duduk berdiri ya. Tujuannya untuk kasih contohnya seperti ini ya. Duduk gini aja, kaki selebar kursi, terus cuma duduk berdiri gini aja. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya untuk memperkuat otot di sekeliling lutut. Betul. Soalnya kadang kalau kalau otot kita ini kendor ya, di sekeliling lutut itu beban tubuh atas kita itu full ditopang sama tulang yang di dengkul itu ya, itu bikin sakit. Makanya kita harus membangun otot di sekeliling lutut. Caranya kayak seperti itu tadi ya, sesering mungkin yang bapak ibu bisa ya, yang capek ya. Kadang kalau pas bingung bosan mau ngapain, nah kayak gitu aja ya. Jadi soalnya bangun otot itu gak cuma sebulan 2 bulan ya, bangun otot itu lama. Jadi gak perlu setengah jam kayak gitu
nafsu seingatnya aja kayak berapa kali 30, 50 gitu ya. Seingatnya aja, nanti pagi udah kayak gitu, sore ingat lagi, oh iya gitu lagi. Lama-lama otot itu akan lumayan kuat ya. Jadi otot itu bukan menyembuhkan sakit lututnya, tapi dia mengurangi beban yang ditopang dari berat badan atas kita. Jadi kalau ada obesitas, ada gendut perutnya, itu nanti tubuhnya makin sakit ya. Jadi itu nanti membantu, jadi nggak semua full ditopang sama tulang benggolnya gitu. Kemudian juga fungsinya untuk meningkatkan keseimbangan ya. Kemudian menjaga suasana hati tetap baik. Kok bisa? Kan capek dong, malah nanti bad mood. Ternyata dengan aktivitas fisik itu kita tuh tubuh kita mengeluarkan hormon serotonin ya, hormon happy ya. Jadi kadang kalau habis olahraga rasanya malah apa ya, semangat, bugar, seger. Walaupun dia nanti aku habis capek-capek gini, nanti tidur ya, sampai kesel gitu ya. Ternyata tubuh kita mengeluarkan hormon happy. Jadi mood sehari-hari juga lebih bagus. Terus juga membantu yang sulit tidur juga, malamnya jadi lebih mudah untuk tidur gitu, juga lebih nyenyak ya. Terus soalnya pada lansia juga itu kalau kita nggak gerak itu ya, itu ototnya bisa kempes gitu ya, jadi kayak mengecil malahan. Jadi kalau lemes mengecil, makanya tetap harus digerak-gerakin ya. Nah ini manfaatnya, jantung lebih sehat, sendinya lebih lentur ya. Tadi untuk mengurangi yang sakit lutut juga, pikiran seger, tidur lebih nyenyak. Ayo mulai bergerak hari ini, nggak perlu berat, yang penting rutin ya. Jadi yang ringan-ringan aja, nggak perlu yang berat-berat atau yang gerakan-gerakan ekstrim gimana. Jadi sebetulnya ya kalau yang tadi kayak aqua itu bahkan nggak usah sampai 30 menit nggak apa-apa. Paling kayak 10 menit aja udah kerasa capeknya ya. Nanti di YouTube itu banyak, nggak cuma yang gini-gini ya. Ada yang melatih di phone juga kayak gini doang. Ya, kayak gini doang, tapi 100 kali itu bisa membentuk otot juga. Jadi nggak perlu beban yang terlalu berat. Jadi kalau yang ada masalah di tangan ya, jadi itu nggak masalah, tetap masih bisa olahraga. Mungkin sekian dulu untuk informasinya. Mungkin ada yang mau nanya? Boleh? Dulu ya, dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, geliat. Apa ya? Nanti untuk lutut itu saya nanti sambil tidur angkat kaki dua ke atas, itu tuh nanti pop itu lalu praktek saya tidur di sini ya. Terus dan saya pernah nyoba saya orang kilo ya. Jadi pernah juga saya bangun tidur karena buru-buru langsung duduk langsung begini, ya Allah mau pisan, rasanya sampai pisan. Untuk ini Mbak Yu, sakit banget. Itu pengalaman saya ya, karena saya keluarga. Jadi kita mau seperti itu berat. Dan itu senang peregangan harus bentuk hilang. Seperti mana yang kuning-kuning dan gini dirapiin, itu merupakan kepuasan tersendiri. Tanamannya segar, tanaman itu sama kayak kita, baru dikasih minum. Ya, itu pertama saya itu memang apa ya? Tapi saya jujur Mbak Yu, saya tuh suka bergerak di musik, itu nabung, tapi saya mampu kita, ya ngepel, tapi jangan
pensiun. Saya masih muda ya. 11 tahun. Nanti kan muda-muda. Jadi saya satu jam sudah pensiun karena saya tadi itu saya pulang terus. Itu pengalaman saya. Itu kalau gitu harus ada enak banget ini. Aduh, enak banget gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini punya pengalaman yang lain saya ya. Punya pengalaman tentang boleh ya. Nah, mudah-mudahan ada yang lain boleh mungkin ada pengalaman tanya. Yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau tanya begini. Yang pertama, pertanyaan saya ini enggak satu. Yang pertama itu saya itu dulu pernah jatuh. Kaki saya di band ini, yang baru ini di band 3 sampai 6 bulan. Dan ini sudah 3 tahun lebih deh. Dulu nggak terasa apa-apa, kan kayaknya sudah diambil. Tapi akhir-akhir ini yang di sini yang di lapangan itu kalau untuk merubah itu sakit yang pertama. Kemudian rasanya kadang itu nyeri mulut gitu rasanya. Tapi kalau memang apa itu emergency sekali, saya kasih obat anti nyeri. Nah, ini kalau obat anti nyeri itu bagaimana ya dok untuk efeknya ke ginjal? Yang pertama itu dia karena nyerinya itu kadang sampai di sini. Ini jadi sering dulu ya. Ini setelah perkembangan ini kemarin saya sudah ke dokter juga dikasih obat. Kalau dikasih obat enak. Tapi kalau enggak ya sakit lagi. Sebenarnya saya memang dirujuk untuk itu kok sapi yang dulu ngambil pen itu. Tapi ini masih saya tidak. Kalau sudah enak enggak gitu. Kemudian yang kedua yang saya tanyakan dok, saya kan sudah berusia 64 tahun. Nah itu kalau bersepeda, kan saya ada komunitas bersepeda nih. Nah itu kalau untuk usia saya ini bagaimana? Dan itu apakah sudah pembentukan tulang bisa kuat untuk bersepeda itu? Ya itu. Kemudian yang ketiga, saya ini yang ketiga, saya ini kan sering apa itu paling senang itu jalan-jalan ya. Kalau berolahraga jalan-jalan, itu sekarang saya kan nyeri dong. Biasanya saya apa itu lapangan suka dulu itu sampai 3 kali. Yang mana gitu ya. Tapi sekarang kok merasa sakit lah. Kalau jalan-jalan itu 10 menit, antara 10 menit 15 menit, apakah sudah pengaruh ke otot itu tulang ya. Jadi ini yang terakhir kali. Terus ini suami saya, keluarga saya ini memang olahraga dong. Ini tenis gitu. Saya ini juga ya sama anak saya dan sama suami. Saya itu selalu diajak nge-gym. Anak saya ini kan nge-gym, suami saya juga nge-gym. Nah ini kalau nge-gym ini bagaimana kan saya takut juga dengan tulang. Itu karena kaki saya kan sakit. Nah untuk usia 64 tahun itu kalau nge-gym bagaimana ya dok? Tadi juga dibicarakan sama dokter. Itu di dalam pertanyaan saya sangat banyak. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya sama, termasuk obat hipertensi iya, obat gula iya. Cuma kalau pada kasus hipertensi sama gula, kalau nggak diminum obatnya, dia fungsi ginjal turunnya lebih cepat daripada nggak diminum. Jadi tetap pasti akan turun kalau kita minum obat diabetes, obat hipertensi itu pasti tetap turun. Karena semua obat itu memang ke ginjalnya itu kurang bagus ya. Karena namanya juga kimia ya. Jadi kalau tadi pertanyaan yang pertama soal anti nyerinya ya,
Iya, kalau anti nyerinya itu nggak boleh secara terus menerus ya, karena itu tadi ke ginjal. Mungkin bisa sebetulnya itu harus dicek dulu ya, frakturnya seperti apa, patah tulangnya seperti apa, gimana. Kita harus cari tahu dulu itu kenapa kok kakinya tuh sakit ya. Apakah karena faktor memang dari bekas operasi sebelumnya atau faktor yang lain ini? Gitu. Jadi kita harus yang pertama cari tahu penyebabnya. Yang kedua, kita bisa pakai alternatif itu suntik, ya. Disuntik di lokasi nyeri. Biasanya suntikannya itu isinya anti nyeri dan anti radang. Cuman itu untung-untungan juga ya, tergantung pasiennya. Soalnya waktu saya masih kerja di RS di rumah sakit, waktu di bagian ortopedi ya di tulang, itu ada pasien yang sekali suntik ya, nggak cuma keluhan ini aja ya dengkul ya tangan, dia sekali suntik ada yang langsung sembuh tuh ada ya. Cuman ada juga pasien yang harus kembali setiap 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, bahkan ada yang cuma 2 minggu udah sakit lagi gitu. Jadi itu berbeda-beda tiap pasien, karena setiap pasien itu keadaannya juga berbeda gitu. Mungkin boleh dicoba kalau yang suntik langsung ini ya di tempatnya ya. Cuma suntik itu juga nggak boleh terlalu sering karena isinya kan ada steroid. Kalau ada diabetes itu steroid itu meningkatkan gula juga ya. Jadi gitu. Soalnya steroidnya itu yang disuntik itu dalam dosis besar. Nggak beda kalau kita sama obat makan gitu ya, itu kecil. Kalau disuntik itu dosis besar. Gitu. Yang kedua tadi pertanyaannya yang sepeda ya. Yang sepeda itu sepedanya road bike. Yang Pak, sepeda saya. oh sepeda yang di datar ya jalannya ya. Ya, yang saya jadi ya apa itu langsung manual kan? Iya. Sebetulnya nggak apa-apa sih Bu kalau untuk sepeda itu nggak apa-apa. Kecuali nggak ada sakit punggung atau kaki karena biasanya kalau road bike itu kan dia bungkuk ya. Iya. Kalau road bike itu kan dia bungkuk. Kadang kalau ada yang syaraf kejepit, nah itu biasanya susah, biasanya memperparah. Tapi kalau yang sepeda yang lurus biasanya sih nggak apa-apa sih. Terus yang ketiga pertanyaannya apa ya? Oh jalan. Yang jalan ya. Oh iya. Jalan itu sebetulnya bagus, cuman mohon maaf nih ya, kalau berat badannya masih agak berlebih sedikit, dia itu akan membebani lutut, gitu. Jadi memang lebih bagus, sekalian menjawab pertanyaan keempat ya, lebih bagus beban dulu. Ada sakit tangan nggak? Gimana dok? Ada nyeri tangan nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada nyeri tangan, bagus start dari beban dulu nggak apa-apa. Kalau beban dulu, beban sama diet makan ya, biasanya dietnya intermittent fasting ya. Di YouTube itu sudah banyak intermittent fasting yang sehari cuma makan 8 jam ya. Sebetulnya itu bukan membatasi kalori, cuman dia itu diet hormon. Jadi kita mau insulinnya itu tidur ya. Soalnya kalau kita makan nasi ya cuma sebutir nih, di luar 8 jam makannya itu insulin sudah langsung naik sedikit gitu. Jadi kita mainin di diet hormon. Kalau intermittent fasting biasanya itu cepat ya. Jadi kalau diet itu nggak boleh yang nggak bisa diterapin seumur hidup. Misalkan, waduh diet saya mau cepet turun, makanya cuma sehari sekali. Memang sih akan turunnya drastis. Cuma ketika kita mau balik ke normal kan nggak mungkin seumur hidup makan 1 kali sehari. Dia pasti 2 kali sehari. Tapi ternyata tubuh kita ini pintar ya. Dia sudah mengadaptasi badan ini tuh normalnya makannya 1 hari sekali. Ketika ibu makan 2 hari sekali, itu dihitungnya sama tubuh kita tuh makan berlebihan. Makanya berat badan langsung naik set gitu. Itu namanya diet yoyo ya. Jadi diet itu harus yang bisa dipertahankan seumur itu. Yang pertama harus diet dulu, nanti boleh jalan kaki, boleh mau lari boleh ya. Kalau itu tergantung kondisi juga. Kemudian tadi yang keempat tuh nge-gym ya. Tadi nge-gym boleh banget. Bikin otot itu lebih bagus sekali ya. Jadi bedanya kardio sama beban itu sebetulnya di gym juga ada kardio dan beban sama.
awal-awal biasanya dikasih kardio dulu ya. Tapi tergantung pasiennya juga sih, mungkin bisa dari beban dulu baru kardio. Soalnya bedanya gini, kalau kardio tuh yang olahraganya bikin deg-degan biasanya. Misalkan jalan cepet, lari ya, itu namanya kardio. Senam, yang nanti ibu-ibu mau lakuin itu kardio. Kalau kardio, pembakaran kalorinya itu saat dilakukan olahraga tersebut. Tapi kalau beban ya, bikin otot. Kalau kita punya otot, sudah terbentuk nih ototnya. Kita udah selesai olahraga, lagi makan, lagi tidur siang, tidur malam, lagi makan apapun, itu tetap terbakar kalorinya. Jadi sepanjang hari kalau kita punya otot, makanya itu bagusnya punya otot seperti itu. Kalau kardio cuman waktu olahraga itu aja gitu. Lebih baik dilakukan dua-duanya bagusnya ya. Cuman kalau ada kendala misalkan ada berat badan berlebih, waduh nggak bisa nih kan jalan jauh atau lari kan nanti pasti akan bebani lutut. Itu bisa dimulai dari gym dari yang beban dulu. Nanti sama diimbangi sama diet intermittent fasting sudah turun, nah nanti boleh kardio itu aman aja, mau jalan mau lari nggak apa-apa. Yang penting lutut ini aman. Soalnya kalau lutut ini sudah kena itu lama sekali ya, hampir sudah nggak bisa sembuh kalau sudah ada penyempitan di tulang dengkulnya itu ya, di sela-selanya itu. Nah, pertanyaannya apakah sudah terjawab? Sudah. Oke. Mungkin ada yang mau bertanya lagi seputar olahraga? Oke, baik sekian itu saja. Terima kasih ya yang sudah memperhatikan. Semoga ilmunya bisa dipraktekkan ya, bisa masuk ke hati dan sehari-hari ya. Oke, terima kasih Dr. Dali. Ya, kalau ada acara selanjutnya dipersilakan. Monggo, Ibu dan Bapak untuk persiapan. Terima kasih ya.